Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah dengan NIM 21051204020 dari Prodi Teknik Informatika 2021B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan routing dinamis, jaringan wireless, dan DHCP server. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Jaringan wireless. Wireless adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media penghantarnya. Sebagai gandainya, jaringan nirkabel yang digunakan adalah media transmisi untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik. Kemudian ada DHCP server. Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol standar yang ditentukan oleh RFC 2131 yang memungkinkan server untuk mendistribusikan alamat IP dan informasi konfigurasi secara dinamis kepada klien. Sekarang kita akan melakukan simulasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan bukan CLI terlebih dahulu. Kita melanjutkan rangkaian yang kemarin, tetapi kita menghapus terlebih dahulu routing statik yang kemarin untuk kita ganti ke dinamis. Di sini kita mengkonfigurasi RIP dengan mengupgrade ke versi 2. Caranya seperti yang terlihat pada layar. Jika semua sudah dihapus, kita akan tambahkan router RIP yang mana kita pilih RIP pada routing. Lalu kita add satu persatu networknya secara 3 kali kepada router yang berbeda-beda sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini kita coba untuk pengetesan terlebih dahulu. Jika semua sukses, di sini kita mencoba untuk mencabut salah satu kabelnya.
Yang mana di sini router ke-1 ke router 2 saya putus. Lalu kita coba lagi setelah diputus, apakah masih tersambung atau tidak. Dan hasilnya adalah terhubung. Karena di sini saya menggunakan DHCP server, yang mana di sini saya tambahkan server lagi. Lalu saya juga tambahkan switch yang mana digunakan untuk menyambungkan antara router ke access point. Di sini saya tambahkan access point. Lalu untuk PC3 saya ganti media penghubungnya direct ke switch dan juga terkonfigurasi dengan access point. Jika semua sudah ditambahkan, kita sambungkan antara router ke switch, lalu switch ke server, dan server ke access point. Kita tunggu kabel tersebut sampai berwarna hijau. Lalu untuk server, kita atur IP-nya yaitu 192.168.1.253 dengan subnetmasknya .128. Lalu kita pergi ke DHCP. Kita on-kan, lalu kita ubah IP-nya sesuai keinginan kita. Mulai dari IP start sampai dengan IP terakhir. Lalu kita tes antara router ke server, yang mana di sini sudah berhasil. Lalu kita atur access point-nya. Di sini untuk SSID kita ganti sesuai nama kita. Di sini saya juga menggunakan password. Lalu pada PC3 kita ubah yang awalnya internet diganti ke jaringan kabel atau LAN. Jika sudah kita ganti, kita tunggu sebentar, lalu kita tambahkan tablet dan laptop. Kita ubah metode transmisinya yang awalnya internet ke LAN agar bisa terkoneksi ke jaringan wireless. Lalu di sini untuk laptop kita tambahkan pada menu SSID, kita masukkan SSID yang sudah kita konfigurasikan sekaligus passwordnya. Jika konfigurasi benar, akan otomatis terhubung kepada access point. Kita lakukan sebanyak 3 kali sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika semua sudah terhubung, kita pergi ke IP address
Lalu kita ubah yang awalnya static, kita ubah ke DHCP. Jika konfigurasi tadi berhasil, maka akan otomatis IP DHCP akan dikeluarkan sendirinya secara otomatis juga. Dan ini adalah yang disebut jaringan wireless, atau kita terkoneksi dengan jaringan tanpa kabel. Nah, selanjutnya kita tes melalui CLI, yang dimana di sini kita pilih desktop, lalu terminal, kemudian command prompt. Kemudian kita coba ping IP yang akan kita tuju. Jika sudah keluar seperti gambar di layar, berarti komputer kita sudah terhubung satu sama lain. Di sini kita melakukan pengetesan dari PC 0 ke PC 1. Jika hasilnya sukses, maka kita lanjutkan pengetesan dari PC 2 menuju PC 3. Selanjutnya kita melakukan pengetesan dari PC 0 ke server 0. Jika sudah berhasil, kita tes dengan kirimkan paket PC 0 ke server 1. Lalu jika sudah berhasil juga, kita kirimkan paket PC 2 ke PC 0. Lalu jika berhasil, kita kirim paket PC 2 ke PC 1. Lalu selanjutnya kirimkan paket PC 2 ke server 0. Lalu jika sudah berhasil, kirimkan paket PC 2 lalu ke server 1. Selanjutnya, kirimkan paket server 0 ke server 1. Kemudian, kirimkan paket dari server 0 ke PC 0. Jika sudah berhasil, maka lanjut ke PC 0 dan ke server 1. Dan yang terakhir, kirimkan paket PC 0 ke server 2.
Nah, untuk bukti pengetesan sendiri bisa dilihat pada layar.
Saya kira semua pengetesan sudah berhasil. Untuk itu dapat saya akhiri video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.